siang Bu Dwi. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Yuni, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Bu Dwi siang ini? Alhamdulillah Bu, baik. Ibu Yuni bagaimana? Alhamdulillah, baik juga Bu Dwi. Kita udah lama ya nggak ketemu ya. Kita sekarang mau ngobrol-ngobrol lah. Kurang lebih 15 menit lah kita manfaatkan waktu ya Bu Dwi ya. Iya Bu. Kira-kira nih, Bu Dwi pengen ngobrolin tentang masalah apa nih yang bisa kita obrolin siang ini? Saya tuh sebenarnya punya sedikit masalah ya Bu ya. Anak-anak Mm-mm. di kelas saya itu sepertinya itu kurang konsentrasi pada saat pembelajaran yang berlangsung, pembelajaran saya Bu gitu. Kadangan bermain, mengantuk gitu. Makanya dari itu Bu, sebenarnya dari hal itu saya ingin meningkatkan kompetensi yang saya miliki Bu, agar saya dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan Bu. Oh, intinya Bu Dwi ini pengen pengen merubah kondisi gitulah ya, yang anak-anak tadi biar nggak ngantuk lagi gitu ya, biar senang gitu ya sama pembelajaran Iya, yang, Ibu lakukan di kelas gitu ya. Ingin iya, melakukan peningkatan kompetensi yang saya dengar tadi ya, Bu, ya? iya Bu. Iya. Menurut pengamatan Ibu, selama mengajar, memangnya kenapa sih anak-anak itu ngantuk? Apa, yang menyebabkan si anak-anak tadi nggak nyaman mungkin ya belajar ya? Iya, Bu. Ya, Gimana menurut kalau pengamatan Ibu, apa yang menyebabkan hal itu terjadi? kalau menurut saya sih, Bu, ya, menurut pengamatan saya, mungkin cara mengajar saya ya, Bu, ya, yang kurang menarik mungkin. Jadi mereka itu hawanya itu, nggak semangat, kurang termotivasi karena cara saya mengajar mungkin memang tidak sesuai dengan keinginan mereka ya, Bu. Apa nih kalau seperti itu nih apa nih yang kira-kira bisa Bu Dwi lakukan? Saya tuh sebenarnya sudah ya, Bu, sudah menerapkan beberapa metode pembelajaran yang saya miliki. Namun metode yang saya gunakan tetap belum efektif, Bu. Sudah mencoba beberapa metode tapi Iya, masih belum efektif. iya, Bu. Kira-kira apa lagi nih yang bisa dilakukan? Mmm, ya itu, Bu, kalau untuk kedepannya mungkin saya lebih harus belajar lagi ya, Bu, untuk meningkatkan kompetensi saya dalam mencari, mempelajari beberapa metode pembelajaran terbaru ya, Bu, ya. Mungkin saya harus aktif ya, Bu, ikut MGMP atau mengikuti pelatihan-pelatihan seperti itu ya, Bu? Meningkatkan kompetensi. Mhm. Oke, betul sih saya rasa ya, Ibu. Eh, yang mana nih yang paling bisa dilakukan yang mana nih di antara tadi yang meningkatkan kompetensi, MGMP, Yang paling mungkin dilakukan, Bu? Menurut saya MGMP itulah Bu, di MGMP itu memang banyak sekali ilmu yang bisa didapat Bu. artinya MGMP berapa berapa bulan sekali sih Bu? 1 bulan sekali Bu. Artinya tidak terlalu juga menguras waktu ya. Eh, em, Bisa dilakukan bulan-bulan ini? Insya Allah Bu, insya Allah akan saya lakukan. Oke, artinya sebenarnya ibu sudah punya solusinya tadi ya untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Salah satunya meningkatkan kompetensi dengan mengikuti kegiatan MDMP yang paling mungkin yang saat ini bisa ibu lakukan ya. Iya Oke, Bu. sekarang kita sudah mulai berada pada akhir sesi ini. Kira-kira setelah tadi kita ngobrol-ngobrol panjang, pendek ya, nggak panjang ya. Apa nih yang sudah Ibu Dwi dapatkan dari perbincangan kita? Hmm, Alhamdulillah Bu, senang sekali ya siang ini bisa bareng Bu Yuni gitu ya. Em, Sharing apa permasalahan yang saya alami. Sebenarnya saya tuh bingung Bu kemarin-kemarin itu karena kan memang waktu juga saya terbatas ya Bu. Gimana sih cara saya itu biar
eee, dapat meningkatkan kompetensi saya itu mengikuti MGMP atau pelatihan online seperti itu, Bu. Jadi kalau pelatihan online kan memang banyak banget ya, Bu, yang harus kita siapkan seperti kuota gitu, waktu Betul, gitu. Nah, betul, kalau betul. MGMP kan kita waktunya sudah disediakan oleh sekolah, kita diizinkan, setelah itu kita dapat transport lagi ya, Bu. Yang Itu paling dia tuh. yang paling penting dapat ilmunya, Bu, Betul gitu. sekali, betul, Banyak betul. banget sih, Bu, sebenarnya di MGMP senang juga saya, Bu, bisa bertemu dengan teman, dapat ilmu, dapat makan, dapat transport, banyak banget keuntungan. Jadi saya lebih yakin setelah sharing sama Bu Yuni ini, saya akan meningkatkan kompetensi saya lewat MGMP seperti itu, Bu. Terima kasih ya, Bu Yuni. Jadi Bu Dwi nggak galau lagi ya. Jadi artinya sudah Ya. fokus GMP tuh banyak banget ternyata ya manfaatnya gitu ya. Iya Bu, insya Allah lewat MGMP semoga ya Bu, semoga saya dapat belajar metode-metode pembelajaran baru yang bisa saya terapkan di kelas dan bisa menarik perhatian anak-anak loh Bu, biar nggak ngantuk, biar konsen dengan pelajaran saya, biar mereka itu memahami apa yang saya ajarkan. Masya Allah gitu artinya ya. Luar biasa 1 bulan sekali jadi jatah yang sekalian healing, sekalian dapet ilmu, ketemu sama teman-teman itu mudah-mudahan nanti saya pengen dengar nih cerita progresnya ya, perubahannya setelah Bu Dwi ini rajin MGMP nih di beberapa pertemuan ini. Kita ngobrol-ngobrol lagi lah ya Bu ya. Kita ketemu lagi nanti Bu Dwi sharing-sharing gimana nih perubahannya setelah mengikuti kegiatan itu gitu ya. Ya, baik Bu Yuni. Terima kasih ya untuk bincang-bincang hari ini. Insya Allah saya akan melakukannya. Sama-sama Bu Dwi. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat Iya, siang. selamat siang. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Dwi. Aduh, di siang-siang kayak gini gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Dwi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kayaknya Bu Dwi memang apa baik kabar? banget. Oh, alhamdulillah baik juga Bu. Iya, terlihat sekali dari wajah Bu Yuni berseri-seri. Alhamdulillah. Oke lah Bu Yuni, langsung saja ya. Pada siang hari ini kita mau ngobrol-ngobrol cantik lah ya. Untuk sharing-sharing, nggak lama-lama kok. Kira-kira cuma 15 menit aja. Apa nih yang perlu kita bicarakan ya Bu Yuni untuk siang ini? Saya tuh pengen ngobrol-ngobrol, kepikiran sama anak murid saya Bu ceritanya. Ada anak murid saya yang sekarang tuh kelas 7, tapi dia belum lancar baca dengan sampai saat ini gitu. Jadi saya tuh kepikiran pengen pengen bantu gimana gitu ya caranya, tapi saya bingung gitu Bu apa yang yang harus saya lakukan itu apa gitu. Karena kalau udah kelas 7 kan kayaknya bukan bukan saatnya lagi ya Bu ya, apa, bimbing-bimbing baca gitu ya. Jadi Iya. kepikiran aja Bu. Kepikiran untuk membantu ya. Oke. Jadi intinya di sini tuh Bu Yuni memiliki sebuah kegalauan ya. Kegalauan bagaimana caranya sih bisa membantu anak itu untuk meningkatkan bacanya ya Bu ya. Jadi Iya benar apa Bu, sih apa sih yang pas untuk si anak ini yang bacanya kurang lancar gitu. Em, betul menurut sekali itu Bu. pengamatan ya, menurut pengamatan Ibu Yuni, apa sih Bu yang menyebabkan anak itu kok sudah kelas 7 ya Bu? Seharusnya baca kan di SD. Di SD anak lulus SD itu seharusnya sudah bisa baca ya Bu ya. Tapi ini sudah kelas 7. Jadi menurut pengamatan Ibu Yuni sendiri itu apa sih yang menyebabkan si anak itu kurang lancar dalam membacanya itu apa Bu? Kalau menurut pengamatan saya sih Bu ya, sekilas mengamati kayaknya keluarganya tuh memang kurang peduli gitu ya, kurang kurang peduli terhadap pendidikan anaknya. Mungkin juga karena orang tuanya sibuk bertani gitu ya, jadi
eee, pergi pagi pulang sore gitu, capek mungkin ya, jadi kurang memperhatikan anaknya. Kemudian anaknya sendiri juga, motivasi si anak ini untuk bisa baca juga, ya mungkin karena kurang perhatian tadi, jadi ya ya motivasinya juga rendah. Jadi gimana itu, Bu? Iya, emang di zaman sekarang itu orang tua pada sibuk ya, Bu, ya. Jadi mereka itu memang anak-anak sekarang tuh memang banyak kurang perhatian. Jadi kalau menurut Ibu Yuni ya, untuk misalkan nih kita berandai-andai ya Bu Yuni ya, kita buat nilai range-nya antara 1 sampai 10 nih. Kira-kira menurut Ibu Yuni si anak yang bermasalah tadi itu bisa membacanya itu di antara range berapa ya Bu Yuni? Kalau sekarang sih dia di kalau sekarang ya posisinya dia Bu masih di angka 40 lah ya. 40. Saya sih pengennya gitu ya. Eh, saya pengen bisa bantu sampai setidaknya sampai minimal angka 60 lah ya. Standar gitu artinya dia udah mulai mulai meskipun tidak lancar-lancar banget kalau angka 10 kan kayaknya aduh berat banget ya. Apa langsung bisa lancar baca itu berat banget karena saya pengalaman ngajar anak anak saya juga butuh waktu gitu ya, butuh waktu. Sedangkan kita ini kan pengennya cepet ya. Anak SMP itu kan sekarang ya bukan waktunya lagi baca, memang harus bisa baca gitu kan. Memang harus benar-benar ini urgent gitu. Jadi ya seenggak-enggaknya di angka 60 lah Bu yang sekarang gitu pengennya gitu, pengen. Iya. Iya, di angka 6. Memang semua itu butuh proses, Bu, apalagi membaca. Jadi kalau menurut Ibu Yuni memang mengajari membaca itu butuh proses. Terus kalau begitu tindakan apa yang bisa Ibu Yuni lakukan kira-kira? Apa ya? Eh, Mungkin ini ya Bu ya, mungkin berkemungkinan saya bisa memberikan dia bimbingan khusus gitu ya, bimbingan baca khusus. Kemudian saya juga kayaknya perlu juga memanggil walinya gitu ya agar saya juga bisa berkomunikasi. Jangan-jangan walinya nggak tahu gitu kan anaknya masih belum bisa baca gitu, dia tenang-tenang saja gitu. Kemudian pilihan lain mungkin saya bisa bisa nyuruh dia untuk ikut les gitu ya atau mengeleskan dia lah gitu, dileskan di tempat baca khusus gitu. Mungkin itu kali ya Bu ya. Masya Allah, mulia sekali niat Ibu. Tapi eh, apakah kemungkinan untuk melakukan itu bagaimana ya, Bu? Bisa atau Kayaknya enggak? sih kayaknya sih ketiga-tiganya ya bisa sih Bu, mungkin mungkin saja itu bisa bisa saya lakukan tapi ya ya nggak semua bisa sih Bu soalnya saya juga punya kesibukan juga ya kalau mau ngajarin rutin aduh saya juga gimana ya waktu saya juga tersita juga ya. Iya, memang semua itu ada konsekuensinya ya Bu Yuni ya. Kalau dari 3 alternatif yang Ibu Yuni sudah jelaskan tadi, kira-kira yang mana duluan nih yang paling mungkin bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Kayaknya dari ketiganya ya yang paling mungkin saya kayaknya lebih milih saya ngelesin dia deh Bu kayaknya jadi kan kayaknya lebih cocok itu deh. Masya Allah, Ibu rela berkorban, semoga menjadi pahala, Bu. Kalau memang mengikut sertakan anak itu untuk kelas baca, kira-kira kapan, Bu, itu bisa terlaksana atau dilakukan? Karena ini kan sudah mau ujian Bu itu pasti ujian tuh kan baca ya memang baca gimana mau jawab soalnya ya kalau nggak bisa baca jadi harus memang dalam minggu-minggu ini lah Bu harus cepat. Oke, berarti secepat mungkin ya, Bu Yuni ya. Iya Bu. Baiklah Bu Yuni, kita sudah di akhir sesi. Dari perbincangan kita siang ini, kira-kira apa sih Bu yang Ibu bisa dapatkan dari perbincangan ngobrol-ngobrol cantik kita siang ini?
yang saya dapatkan luar biasa nih Bu, saya jadi apa ya, saya tadinya kan galau, pengen bantu tapi saya bingung gitu kan. Setelah ngobrol sama Ibu, saya sekarang yakin deh dengan pilihan saya gitu ya, yakin udah deh saya punya pilihan ini nih udah pilihan tepat untuk masukin ASI anak ini ke les aja deh gitu. Masya Allah, benar-benar mulia ya Ibu Guru satu ini ya. Semoga pahalanya terus mengalir. Amin. Amin. Oke, kalau begitu saya tunggu cerita perkembangannya minggu depan ya Bu ya. Bolehlah kita ngobrol-ngobrol cantik lagi seperti ini. Siap Bu, saya senang ini ngobrol-ngobrol sama Bu Dwi loh. Apa sesuatu gitu ya, saya selalu mendapatkan sesuatu nih setelah ngobrol sama Bu Dwi. Sama-sama Bu, kita saling belajar, saling sharing ya. Ya, minggu depan bolehlah kita ngobrol-ngobrol cantik lagi ya. Ya, siap Bu. Baik. Terima kasih Bu Yuni. Wassalamualaikum. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam.